Selamat sore Pak Asep dan teman-teman. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Koreaina Salsabila, Maria Faradita Mutia Karismanti, dan juga Nilna Musania akan mempresentasikan tentang tata bahasa transformasi. Pengertian tata bahasa. Menurut Chomsky, tata bahasa merupakan seperangkat kaidah yang terbatas jumlahnya, tetapi sudah mampu menghasilkan kalimat-kalimat yang tak terbatas jumlahnya dan betul. Untuk itu, tata bahasa harus disusun atas dasar teori linguistik bahasa yang bersangkutan, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat pokok, yaitu kalimat-kalimat yang dihasilkan harus dapat diterima oleh pemakai bahasa yang bersangkutan, dan tata bahasa itu harus disusun sedemikian rupa sehingga susunan atau istilah yang dipergunakan tidak berdasarkan gejala bahasa tertentu saja. Di samping itu, Abbas mengemukakan bahwa tata bahasa yang baik harus mengandung kriteria formal, eksplisit, umum, praktis, dan ekonomis. Tata bahasa harus formal, artinya pembicaraan dalam tata bahasa mempergunakan tanda-tanda dan rumus-rumus secara resmi seperti dalam ilmu pasti. Eksplisit artinya setiap aturan dalam tata bahasa itu harus dinyatakan dengan bentuk-bentuk yang nyata sehingga mudah dipahami. Umum artinya setiap aturan yang dipergunakan dalam tata bahasa harus dapat berlaku untuk semua fakta bahasa, baik yang berada di dalam maupun di luar korpus, baik yang telah diketahui maupun yang belum diketahui. Dengan kata lain, tata bahasa harus menyeluruh. Kriteria praktis artinya setiap aturan tata bahasa harus dapat diterapkan pada semua fakta bahasa. Kriteria ekonomis artinya aturan-aturan tata bahasa harus terbatas, tetapi telah dapat dipergunakan secara produktif dan tidak meninggalkan syarat keformalan dan keuniversalan. Dengan kriteria-kriteria yang merupakan persyaratan tata bahasa di atas, dalam penganalisisan bahasa, orang akan lebih mudah mengetahui panjang pendeknya dengan jalan menghitung kuantitas tanda-tanda yang dipergunakannya. Di samping itu, orang akan lebih cepat dan mudah memahaminya. Oleh sebab itu, tata bahasa harus mampu melukiskan atau menggambarkan kalimat-kalimat yang dihasilkan dalam suatu bahasa dengan jelas. Jadi yang dimaksud tata bahasa di sini adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan pola-pola kata, penggabungannya, strukturnya, dalam pemakaian bahasa secara formal, eksplisit, umum, praktis, dan ekonomis. 2. Pengertian generatif transformasi. Kata generatif berasal dari kata generate yang dapat berarti menghasilkan, menjadikan, menerbitkan, atau membangkitkan. Parera menjelaskan bahwa istilah generatif tersebut memiliki makna produktivitas dan kreativitas bahasa. Seperangkat kaidah yang berkemampuan digunakan untuk menganalisis struktur bahasa atau kalimat yang tak terbatas jumlahnya, dapat pula disebut generatif. Sementara itu, kata transform dapat berarti mengubah bentuk dari bentuk dasar ke bentuk baru atau dari bentuk dasar atau dalam ke bentuk luar atau permukaan. Jadi istilah generatif transformasi berarti membangkitkan dan mengubah suatu bentuk kebahasaan sehingga menimbulkan suatu bentuk lain yang baru. Hal ini berarti bentuk yang baru itu sebelumnya tidak ada. Proses pembangkitan dan perubahan dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya dengan mengubah struktur gatra-gatranya, intonasinya, menambah, mengurangi, mengganti unsur-unsur yang ada dalam kalimat. Bentuk pendeskripsiannya secara formal, eksplisit, lengkap, tepat, dan jelas. Berdasarkan kedua pengertian, istilah di depan dapatlah digeneralisasikan bahwa yang dimaksud tata bahasa generatif transformasional di sini adalah tata bahasa yang mempelajari dan mendeskripsikan perubahan-perubahan bentuk kebahasaan dari pola dasar ke pola lain yang baru dengan menggunakan simbol-simbol dalam pendeskripsiannya. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa proses transformasi tidak hanya dapat terjadi pada sintaksis, tetapi dapat terjadi pula dalam taraf fonologi, morfologi, bahkan mungkin pada tingkat semantik. Aspek-aspek tata bahasa. Yang pertama, aspek kreativitas bahasa. Aspek kreativitas bahasa yaitu kemampuan yang dimiliki oleh pemakai bahasa untuk menghasilkan atau mengucapkan dan memahami kalimat-kalimat yang belum pernah didengar atau dihasilkan sebelumnya. Menurut Chomsky, aspek kreativitas bahasa itu pada umumnya dimiliki oleh semua bahasa. Dalam hal ini, ia membedakan kemampuan manusia dalam berbahasa atas competence dan performance. Competence
adalah kemampuan pemakai bahasa untuk menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat yang benar dan berdasarkan tata bahasa. Sedang performance adalah ucapan-ucapan yang pernah atau akan dihasilkan oleh bahasa yang disebut pula bentuk konkretnya. Yang kedua, aspek distintif bahasa. Aspek distintif bahasa yaitu kemampuan pemakai bahasa untuk membedakan ujaran-ujaran yang merupakan kalimat-kalimat bahasanya dan ujaran kalimat yang bukan bahasanya. Hal ini berarti pemakai bahasa itu mampu membedakan kalimat-kalimat gramatis dalam bahasanya. Misalnya, yang pertama, ketika itu pelajaran akan dimulai. Yang kedua, pelajaran itu ketika dimulai akan. Dan yang ketiga, akan itu dimulai pelajaran ketika. Pemakai bahasa tentu akan mengatakan bahwa kalimat nomor 1 gramatis, sedang yang lain tidak gramatis atau bukan kalimat. Dengan demikian, jelaslah bahwa kemampuan tersebut meliputi peristiwa-peristiwa fisik, aspek Lapan Suhardi, distinktif, dan kreatif yang kesemuanya itu harus diperhitungkan dalam tata bahasa. Yang ketiga, aspek pembawaan atau innate. Innate atau pembawaan atau dasar merupakan salah satu dasar pandangan dalam teori tata bahasa generatif transformasi yang membedakan dari teori tata bahasa sebelumnya. Dalam teori tata bahasa struktural, disebutkan bahwa bahasa merupakan seperangkat kebiasaan atau habit. Menurut aliran transformasionalisme, pandangan strukturalisme itu tidak pada tempatnya. Bahkan hal tersebut tidak benar. Jika bahasa merupakan seperangkat kebiasaan, seorang pembicara hanyalah mengulang-ulang kalimat yang pernah ada atau pernah didengar sebelumnya atau hanya akan mampu mengerti kalimat-kalimat yang pernah didengarnya. Kenyataannya tidaklah demikian, karena pada bahasa terdapat aspek kreativitas bahasa. Atas dasar beberapa pandangan dan aspek dasar di atas, jelaslah bahwa tata bahasa generatif transformasional tidak hanya mendeskripsikan kalimat-kalimat yang telah ada atau telah dihasilkannya, tetapi kalimat-kalimat yang akan atau mungkin ada pun dapat dideskripsikan. Dengan kata lain, tata bahasa generatif transformasional akan dapat dan mampu memperduga dan meramalkan peristiwa-peristiwa bahasa yang akan atau mungkin terjadi. Aspek-aspek tata bahasa. A. Komponen tata bahasa. Pada buku Chomsky yang pertama, Syntaxis Structures, masih tercermin bahwa komponen tata bahasa itu hanya terdiri atas komponen struktur kata, transformasi, dan morfofonemik. Dengan kata lain, komponen tata bahasa terdiri atas komponen sintaksis yang berupa kaidah struktur kata dan komponen transformasi yang berupa kaidah transformasi. Dan yang kedua adalah komponen fonologi. B. Komponen sintaksis. Komponen sintaksis merupakan salah satu komponen yang utama atau istimewa. Hal ini berarti bahwa komponen sintaksis itulah yang akan menentukan interpretasi makna kalimat dan komponen inilah yang menggambarkan aspek kreativitas bahasa. Komponen ini terdiri atas dua bagian pokok, yaitu kaidah struktur frase atau kaidah dasar dan kaidah transformasi atau kaidah perubahan. Yang pertama, kaidah struktur frase atau dasar. Kaidah struktur frase atau dasar yaitu bagian komponen sintaksis yang akan dapat menghasilkan kalimat dasar. Kaidah ini terdiri atas dua hal, yaitu kaidah kategori dan kaidah leksikon. A. Kaidah kategori yaitu kaidah-kaidah yang akan menghasilkan kalimat dasar dan deskripsi struktur untuk kalimat yang disebut penanda frase dasar atau base phrase maker. B. Kaidah leksikon yaitu daftar semua keterangan morfem yang ada dan semua keterangan yang dibutuhkan untuk interpretasi semantik, sintaksis, dan fonologis. 2. Kaidah transformasi. Kaidah transformasi merupakan salah satu ciri pokok teori tata bahasa generatif transformasional yang membedakan dari teori tata bahasa yang lain. Kaidah inilah yang akan berperan mengubah stru atau dalam menjadi stru luar atau permukaan oleh karena struktur dasar ini telah memiliki unsur-unsur yang diperlukan untuk
interpretasi semantis, fonologis, dan sintaksis. Kalimat-kalimat yang memiliki perbedaan makna akan berbeda pula struktur dasarnya. C. Komponen semantik. Komponen semantik menentukan interpretasi makna suatu kalimat. Hal ini berkaitan erat dengan struktur yang dihasilkan oleh komponen sintaksis untuk menampilkan makna yang jelas. Pada dasarnya, semantik merupakan salah satu kebahasaan. Hingga saat ini persoalan semantik masih dalam rangkaian penelitian yang dilakukan oleh para linguis. Secara universal disadari bahwa makna suatu kalimat tidak hanya ditentukan oleh sejumlah makna pada kata atau morfem yang ada, tetapi faktor lain sangat menentukan pula. D. Komponen fonologi. Komponen fonologi pada tata bahasa menentukan bentuk bunyi pada kalimat yang dihasilkan oleh kaidah sintaksis. Di samping itu, komponen tersebut akan memberikan penafsiran atau interpretasi bunyi pada sederetan unsur yang dihasilkan oleh kaidah transformasi. Dengan fonologi, sederetan unsur-unsur yang ada dapat diekspresikan atau diucapkan dengan penggambaran bunyi-bunyi tersebut dapat dilakukan dengan ciri-ciri pembeda atau fitur-fitur pembeda. Atas dasar deskripsi ketiga komponen tata bahasa di atas, jelaslah bahwa ketiga komponen tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan antara yang lain. Komponen sintaksis merupakan komponen yang utama. Komponen semantik dan fonologi akan menjiwai dan berpengaruh terhadap komponen sintaksis, tetapi bukan sebaliknya. Di dalam komponen sintaksis terdapat kaidah dasar atau kaidah struktur frase dan kaidah transformasi. Kaidah dasar diisi oleh sejumlah kategori dan leksikon tertentu yang akan menghasilkan struktur dasar atau dalam tipe struktur. Hal ini dijiwai oleh komponen semantik yang akan memberikan penafsiran makna pada struktur dasar yang ada. Kaidah transformasi berperan mengubah struktur dasar ke struktur luar atau permukaan. Hal ini dijiwai dan ditentukan oleh komponen fonologi, dan hal tersebut berkaitan erat dengan komponen semantik yang mampu memberikan penafsiran makna di dalamnya. Namun, tidaklah berarti bahwa struktur luar yang sama akan memiliki struktur dasar yang sama. Walaupun struktur luarnya sama, jika hal itu memiliki penafsiran makna yang berlainan, berarti struktur yang luar yang sama itu memiliki struktur dasar yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan tutur kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.